Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah cinta yang kembali pulang yang sangat menguras air mata. Simak cerita berikut ini, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube kami. Langit mendung menggantung di atas kota kecil yang dulu Raihan tinggalkan tanpa pamit. Suara roda koper yang bergesekan dengan aspal jalanan sempit menggema di telinganya, seolah menggantikan detak jantungnya yang tak menentu. Sudah 7 tahun sejak ia terakhir menginjakkan kaki di sini. Kota itu tampak sama, toko kelontong Pak Mamat masih berdiri dengan cat yang mulai mengelupas, dan warung soto di ujung gang masih mengeluarkan aroma yang menusuk hidung. Namun, hatinya terasa berbeda, dingin, berat, dan penuh dengan luka-luka lama yang belum sembuh. Raihan kembali bukan karena rindu, tetapi karena ibunya terbaring lemah di rumah sakit. Di antara pesan singkat dan suara dokter yang kaku di telepon, ada perasaan bersalah yang mencengkeram lehernya. Ia pergi demi mimpi, namun tak pernah benar-benar bertanya apakah mimpinya layak dibayar dengan kehilangan. Ia tak pernah benar-benar menengok ke belakang, sampai hari ini. Langkah Raihan terhenti di pertigaan jalan dekat taman kota, tempat yang dulu menjadi saksi bisu perpisahannya dengan Nadia. Ia bisa mengingat hari itu dengan jelas. Nadia berdiri di bawah gerimis, memegangi jaketnya yang Raihan kembalikan dengan tangan gemetar. Mereka tak bertengkar, tak ada teriakan, hanya dua orang yang saling mencintai tapi terpaksa melepas. Nadia menangis diam-diam, dan Raihan terlalu pengecut untuk menangis bersamanya. Sekarang, setiap sudut kota ini menjadi seperti foto lama yang terlempar dari laci kenangan, usang tapi menyakitkan. Di balik kaca toko roti, Raihan melihat sepasang kekasih yang tertawa kecil, dan tanpa sadar, ia mencari sosok Nadia di antara bayangan itu. Hatinya seperti ditarik mundur ke masa lalu, ke saat-saat sederhana saat memotret wajah Nadia yang tertawa lepas tanpa sadar bahwa ia adalah pusat semestanya. Setelah menaruh koper di rumah ibunya yang kini sunyi, Raihan duduk di ranjang yang dulu menjadi tempat ia bermimpi besar. Di dinding masih tergantung potret hitam putih yang ia ambil sebelum pergi, foto Nadia yang tersenyum di bawah cahaya sore. Ia belum bisa mengangkat tangan untuk melepasnya. Ada sesuatu yang menggantung di sana, lebih dari sekadar kenangan. Mungkin penyesalan, mungkin doa yang tertunda. Malam itu, Raihan berdiri di jendela, memandangi kota kecil yang mulai diselimuti lampu-lampu temaram. Hujan turun pelan, seperti ingin menghapus debu yang menempel di hati yang terlalu lama ditinggalkan. Dan di tengah kesunyian, ia membisikkan nama yang sudah 7 tahun ia pendam dalam diam, Nadia. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi di dadanya, gema nama itu memecahkan segalanya. Pagi itu, kabut masih menggantung rendah saat Raihan melangkah keluar rumah. Langit muram, mencerminkan isi hatinya yang belum jua menemukan tempat berlabuh. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju pasar, sekadar mencari udara segar dan, mungkin saja, jawaban dari kekosongan yang terus menghantui. Tapi tak ada yang benar-benar mempersiapkannya untuk pertemuan itu. Di antara deretan penjual sayur dan tumpukan cabai merah, di tengah riuh tawar-menawar dan sapaan tetangga, Raihan melihat sosok yang membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Nadia. Ia berdiri di sana, mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang bermotif bunga. Rambutnya dikuncir rendah, dan di tangannya tergenggam buku catatan kecil. Senyumnya masih sama, hangat namun kini terasa jauh. Raihan berdiri mematung, dadanya berdegup tak karuan. Ia ingin berlari, ingin menyapa, namun lidahnya keluh dan langkahnya membeku. Waktu seolah terhenti, tapi saat Nadia menoleh dan tatapan mereka bertemu, semua kenangan 7 tahun lalu menyerbu. Sekaligus, ada kejutan di mata perempuan itu, disusul senyum yang cepat pudar, tergantikan oleh keheningan yang berat. Nadia mendekat, pelan-pelan, seolah memberi waktu bagi Raihan untuk menyesuaikan napasnya yang tercekat. "Raihan," ucapnya singkat. Suara itu, suara yang dulu bisa menenangkan badai di hatinya, kini terdengar seperti pisau yang membuka luka lama. Raihan mengangguk, tak mampu menyusun kata. Rasanya seperti bertemu hantu dari masa lalu, namun hantu itu masih hidup, masih nyata, dan lebih cantik dari yang bisa ia ingat.
Mereka berdiri dalam keheningan, seolah dunia tak tahu harus berkata apa atas pertemuan ini. Aku dengar ibumu sakit, lanjut Nadia, mencoba membuka percakapan. Raihan mengangguk lagi, masih terjebak di antara ingin memeluk dan ingin minta maaf. Dia sedang berjuang, seperti aku waktu itu, jawabnya lirih, nyaris seperti gumaman. Kata-katanya menggantung, dan Nadia hanya menatapnya, diam, tapi penuh makna. Ada banyak hal yang tak terucap, tapi menggantung di udara seperti kabut yang tak kunjung menghilang. Luka-luka lama belum sembuh, dan kini mereka berdiri di hadapannya. Sebelum beranjak pergi, Nadia menoleh sekali lagi. Hati yang ditinggal tak pernah benar-benar utuh, Ray, katanya, lalu melangkah menjauh. Raihan hanya bisa menatap punggung itu, punggung yang dulu ia jaga, lalu ia lepaskan tanpa benar-benar mengerti apa yang ia korbankan. Dan pagi yang dingin itu menjadi saksi bahwa cinta yang dulu ia tinggalkan, masih berdiri, masih terluka, tapi belum tentu telah padam. Malamnya, Raihan duduk di teras rumah ibunya yang remang, ditemani bunyi jangkrik dan lampu jalan yang kelap-kelip tak stabil. Hatinya hampa, tapi pikirannya penuh. Tatapan Nadia siang tadi terus berputar dalam kepalanya, matanya yang jernih tapi dingin, suaranya yang halus tapi mengandung kepedihan. Ada jarak di antara mereka yang tak bisa dijembatani oleh kata maaf. Dan semakin Raihan mencoba mengingat masa lalu, semakin ia menyadari betapa ia telah meninggalkan bukan hanya cinta, tapi juga luka yang dalam dan tak terucap. Ia membuka album foto lamanya, mencari-cari jejak kebahagiaan yang dulu sempat ia abadikan. Di sana, senyum Nadia terpampang dalam berbagai sudut, di bawah pohon jambu sekolah, di perahu kecil di danau, atau hanya duduk bersamanya di atas motor tua. Raihan menyentuh foto itu perlahan, dan air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Kamu selalu jadi rumah, Nat, tapi aku yang memilih jadi pengembara, bisiknya pelan, seperti sedang berbicara dengan bayangan. Esok harinya, Raihan memberanikan diri datang ke sekolah tempat Nadia mengajar. Ia berdiri dari kejauhan, memperhatikan perempuan itu membimbing anak-anak dengan sabar. Wajahnya tampak lebih dewasa, tapi di balik keteguhan itu, Raihan bisa merasakan sisa-sisa luka yang mungkin masih ia sebabkan. Saat bel pulang berbunyi dan murid-murid mulai bubar, Nadia menatap ke arahnya. Kali ini tak ada kejutan, hanya tatapan datar yang mengisyaratkan, kenapa kamu datang lagi? Aku cuma mau lihat kamu baik-baik saja, ujar Raihan, mendekat perlahan. Nadia tidak tersenyum. Aku baik sejak kamu pergi. Tapi butuh waktu lama untuk jadi baik itu. Suaranya tenang, namun menyakitkan. Raihan mengangguk, seperti menerima vonis yang telah lama ditunda. Aku salah. Aku terlalu sibuk memburu dunia, sampai lupa siapa yang membuat hidupku berarti. Nadia menatapnya, dan kali ini, matanya berkaca-kaca. Tapi ia cepat-cepat menoleh ke arah lain, seolah tak ingin Raihan melihat bahwa hatinya belum sepenuhnya beku. Kalau kamu datang untuk menebus masa lalu, Ray, kamu terlambat, ucapnya akhirnya. Lalu ia berjalan pergi, meninggalkan Raihan sendirian di halaman sekolah yang kini terasa seperti ruang pengadilan. Dan Raihan berdiri di sana, dihukum oleh sunyi, dikelilingi oleh kenangan yang tak bisa ia perbaiki. Mungkin cinta itu masih ada, tapi luka yang tertinggal belum siap untuk disembuhkan. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang menggantung. Raihan mencoba menyesuaikan diri dengan ritme kota kecil itu, tapi segalanya terasa kosong tanpa kehadiran Nadia. Ia tak lagi datang ke sekolah, tak ingin memaksa, hanya sesekali melintasi jalan tempat mereka dulu biasa berjalan bersama. Namun, takdir seolah masih ingin mempermainkannya. Suatu sore saat ia memotret burung-burung di taman, terdengar suara tawa anak-anak dan di antaranya, suara yang paling ia kenal, suara Nadia sedang membacakan dongeng untuk murid-murid kecil di bawah pohon rindang. Raihan berdiri jauh di balik semak, memotret tanpa suara, menangkap momen itu dengan hati yang berdetak kacau. Saat anak-anak bubar dan hanya tinggal mereka berdua di bawah senja yang menghangatkan, Raihan mendekat. Nadia hanya menatapnya sebentar,
lalu kembali pada bukunya. Kamu belum menyerah rupanya, ucapnya pelan. Raihan tersenyum getir. Bukan menyerah yang buatku pergi dulu, tapi takut. Takut aku akan menahanmu di kota kecil ini, takut kamu akan ikut hancur kalau aku gagal. Nadia menutup bukunya. Lucu ya, padahal yang hancur justru karena kamu pergi. Suara itu tenang, tapi penuh beban. Raihan duduk di bangku sebelahnya, membiarkan jeda menggantung di antara mereka. Aku bukan orang yang sama, Nat. Kota besar mengajarkan banyak hal, tapi tidak ada satupun yang mengajarkan bagaimana cara hidup tanpamu, katanya. Untuk pertama kalinya, mata Nadia menatapnya lebih lama. Ada luka di sana, tapi juga sedikit kelembutan yang mulai mencairkan dinding beku di antara mereka. Aku tak janji bisa memaafkanmu hari ini, Ray, bisik Nadia. Tapi mungkin, aku bisa belajar mengenalmu kembali. Bukan sebagai orang dari masa lalu, tapi seseorang yang mencoba benar di masa kini. Kata-kata itu bagai angin lembut yang menyapu dada Raihan. Ia tahu, ini belum kemenangan. Belum cinta, tapi ini adalah celah kecil di dinding sunyi yang selama ini membatasi mereka. Celah itu tak besar, tapi cukup untuk membiarkan satu cahaya harapan menyelinap masuk. Senja mulai turun, membalut taman dalam warna emas yang lembut. Mereka duduk dalam diam, namun kali ini bukan diam yang menyakitkan. Melainkan diam yang memberi ruang bagi dua hati untuk menyusun ulang puing-puing mereka, perlahan, satu persatu. Dan untuk pertama kalinya sejak Raihan pulang, ia merasa bahwa mungkin, cinta itu tidak mati. Ia hanya menunggu, di balik luka, di balik waktu, untuk kembali bersemi. Hari itu hujan turun deras, seolah langit pun ingin menumpahkan beban yang telah terlalu lama dipikul. Raihan duduk di kafe tua dekat stasiun, tempat yang dulu menjadi saksi perpisahan mereka. Tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak lagi hangat, sementara matanya tak lepas dari pintu. Ia dan Nadia berjanji bertemu di sana, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Raihan merasa gugup bukan karena takut kehilangan, tapi karena takut berharap terlalu dalam. Ketika pintu kafe terbuka, dan angin membawa aroma tanah basah, masuklah Nadia. Rambutnya sedikit basah, dan mata itu, yang dulu penuh air mata, kini terlihat lebih tenang, tapi tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Mereka duduk berhadapan, hanya meja kayu dan segelas teh yang memisahkan jarak 7 tahun dan puluhan luka. Raihan tersenyum lirih, tapi Nadia tak membalas. Ada yang harus kamu tahu, ucapnya tanpa basa-basi. Raihan menegakkan duduknya, firasatnya langsung mengencang. Aku, sempat bertunangan, Ray, kata Nadia pelan, tapi tajam, seperti pisau yang mengupas harapan perlahan. Namanya Arga. Dia datang saat aku mulai belajar berdamai dengan kehilanganmu. Tapi, aku belum pernah bisa mencintainya seperti aku mencintaimu dulu. Suasana kafe mendadak terasa sesak. Suara hujan di luar seperti gema yang menggertak hati Raihan. Ia menatap Nadia dalam diam, mencoba menyerap kenyataan baru yang tiba-tiba melemparnya kembali ke jurang ketidakpastian. Apa, kamu masih bersamanya? Tanya Raihan dengan suara nyaris pecah. Nadia menggeleng pelan. Tidak, kami sudah bicara, tapi aku belum berani mengakhiri semuanya, karena aku takut mengecewakan orang-orang yang berharap aku bisa bahagia, meski bukan denganmu. Raihan menunduk, meremas cangkir yang kini hanya menjadi simbol hangat yang memudar. Semua kata maaf, semua usaha yang ia lakukan, terasa seperti pasir yang terlepas dari genggamannya. Ia datang untuk menjemput cinta, tapi lupa bahwa cinta juga punya waktu, dan waktu tak selalu menunggu. Kalau kamu datang untuk mengulang cerita kita, Ray, mungkin kita terlambat. Tapi kalau kamu datang untuk membangun cerita baru, dari reruntuhan ini, tanpa janji, tanpa tekanan, mungkin aku bisa mencoba. Nadia menatapnya dalam, dan di saat itu, Raihan tahu, ini bukan tentang menebus masa lalu lagi. Ini tentang bertahan di masa kini, meski jalannya rapuh, dan akhirnya tak pasti. Hujan terus turun di luar, namun di hati Raihan, harapan kecil masih bertahan. Meskipun dibalut luka, cinta itu belum sepenuhnya mati.
Ia hanya menunggu satu keberanian lagi, untuk percaya. 2 minggu berlalu sejak percakapan terakhir mereka di kafe itu, dan Raihan menjalani hari-harinya dalam ketidakpastian. Ia tidak tahu apakah Nadia akan memilih kembali padanya atau melanjutkan hidup tanpa dirinya. Yang ia tahu, setiap langkah yang ia ambil kini dilakukan dengan niat yang berbeda, bukan untuk menebus, tapi untuk menjadi laki-laki yang seharusnya ia jadi sejak dulu, yang tinggal, yang mencintai dalam diam, yang menunggu tanpa syarat. Dan hari itu, saat ia berdiri di depan rumah ibunya dengan koper di tangan, niat itu diuji. Nadia datang, tak diundang, tak diminta. Hanya berdiri di depan pagar sambil memeluk map coklat berisi surat pengunduran diri dari sekolah. "Aku tak jadi pergi dengan Arga," katanya, suara lirih tapi mantap. "Bukan karena aku yakin akan bersamamu, tapi karena aku yakin aku tak bisa hidup dalam kebohongan." Raihan menatapnya, perih bercampur lega. Hujan gerimis turun, seperti bab pertama mereka yang kembali diputar. Kali ini, tanpa tangisan. Hanya 2 orang yang memilih bertahan, meski tak ada janji di depan mata. "Aku tak akan minta kamu mencintaiku lagi, Nat," ucap Raihan. "Tapi kalau kamu ingin belajar berjalan lagi bersamaku, walau terlatih, aku akan di sini." Untuk pertama kalinya, Nadia tersenyum. Senyum kecil yang dulu menjadi satu-satunya cahaya dalam dunia Raihan yang kelam. Ia tak menjawab, hanya maju selangkah, dan memeluk Raihan dalam diam. Dalam pelukan itu, tak ada masa lalu yang dibicarakan, tak ada luka yang diungkit. Hanya 2 hati yang saling mengakui, kita mungkin patah, tapi kita belum kalah. Ketika Raihan memeluknya kembali, dunia tak menjadi lebih mudah. Masalah tak langsung hilang, tapi dalam dekapan itu, ada kekuatan baru, bahwa cinta bukan tentang mengulang kisah lama, tapi tentang berani menulis bab baru, bahkan ketika tinta masih bercampur air mata. Mereka berdua tidak lagi menuntut akhir yang sempurna. Cinta mereka kini bukan tentang kemegahan, tapi tentang keberanian untuk mencintai lagi setelah hancur, dan percaya lagi setelah dikhianati waktu. Langit perlahan cerah. Hujan mereda, dan untuk pertama kalinya sejak Raihan pulang, langkahnya terasa ringan. Ia tahu, kisah mereka tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, ia tak lagi sendirian menulisnya. Di sampingnya, Nadia berjalan tanpa janji manis, tapi dengan keikhlasan yang tulus. Dan dalam kesederhanaan itulah, cinta mereka akhirnya benar-benar bersemi kembali, bukan karena waktu, tapi karena pilihan untuk tetap mencinta, meski pernah terluka. Tak butuh waktu lama bagi kabar kepulangan Nadia ke sisi Raihan menyebar di desa kecil itu. Tatapan orang-orang mulai berubah, ada yang mendukung, ada pula yang menyimpan tanya. Tapi tekanan terbesar datang bukan dari luar, melainkan dari dalam diri mereka masing-masing. Raihan mulai merasa gelisah, bukan karena meragukan cintanya, tapi karena ia belum bisa memberi masa depan yang pasti. Sementara Nadia, yang selama ini tampak kuat, mulai dihantui keraguan, apakah ia benar telah memilih dengan hati, atau hanya kalah oleh kenangan. Suatu malam, mereka duduk di bawah langit gelap di pinggir sawah, tempat yang dulu sering mereka datangi diam-diam. Raihan menatap bintang, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Nat, kalau besok kamu memutuskan pergi lagi, aku tidak akan menahanmu. Tapi aku juga nggak akan pergi dari tempat ini. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu kemana aku ingin pulang." Kata-kata itu tak diucapkan dengan dramatis. Hanya sebuah pengakuan tulus dari hati yang tak lagi ingin berlari. Nadia menunduk, air matanya jatuh, tapi bukan karena sedih. "Aku takut, Ray," ucapnya. "Bukan takut kamu akan menyakiti aku lagi. Tapi takut, aku yang tak bisa jadi perempuan yang kamu butuhkan sekarang. Kamu berubah, kamu tumbuh, dan aku takut aku tetap di tempat yang sama." Raihan menoleh cepat, menggenggam tangannya erat. "Kita berdua berubah, Nat. Tapi bukan untuk jadi orang lain. Kita berubah supaya bisa saling menemukan lagi, di versi terbaik kita. Kamu cukup, bahkan lebih dari cukup." Angin malam menyapu rambut mereka, membawa aroma tanah basah yang menyegarkan.
Nadia menyandarkan kepalanya di bahu Raihan, dan untuk beberapa saat, dunia terasa sunyi namun damai. Mereka tak tahu bagaimana hari esok. Mereka belum punya rencana besar. Tapi satu hal yang pasti, mereka tak lagi saling menunggu, mereka berjalan bersama. Luka mereka tak hilang, tapi kini saling menyembuhkan. Mereka tidak lagi mencoba mengembalikan apa yang pernah hilang, tapi menciptakan sesuatu yang baru, yang lebih kuat karena dibangun di atas puing yang pernah runtuh. Dan malam itu, di tengah gelap dan ketidakpastian, Raihan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bukan sekadar cinta, bukan sekadar rindu, tapi sebuah keyakinan yang perlahan tumbuh, bahwa mungkin, meski terlambat, semesta masih memberi mereka satu kesempatan lagi untuk benar-benar pulang. Kali ini, bukan hanya ke tempat, tapi ke hati satu sama lain. Hari itu, Raihan berdiri di ruang tamu rumah ibunya, sementara suara dari dalam begitu tegas dan tak mengenal ragu. "Kamu yakin sama Nadia?" tanya sang ibu dengan nada datar, namun jelas menahan luka. "Dulu dia pergi begitu saja, dan sekarang kamu datang dengan luka yang baru saja sembuh, lalu bawa dia kembali." Raihan menunduk, mencoba menahan gelombang emosi yang hendak meledak. Ia tahu ibunya menyimpan sakit hati atas kepergian Nadia dulu, terutama karena melihat anaknya jatuh hancur selama bertahun-tahun. Sementara itu, Nadia berdiri di luar, menggenggam undangan pernikahan Arga yang tak pernah ia berikan. Ia tidak bisa masuk. Ia tahu hari ini bukan soal dirinya, tapi soal luka yang telah ia sebabkan. Ia bukan hanya harus memenangkan kembali Raihan, tapi juga keluarganya. Dan itu, bagi Nadia, jauh lebih menakutkan. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada mencintai seseorang, namun tak dianggap pantas oleh orang yang melahirkannya. Raihan keluar dengan mata memerah. Ia menghampiri Nadia dan tanpa berkata apa-apa, menariknya masuk ke dalam rumah. "Kalau aku harus memilih antara masa lalu dan masa depan, Bu, aku memilih Nadia. Karena masa lalu telah ajarkan aku banyak hal. Tapi masa depan, aku ingin membangunnya bersamanya." Kalimat itu menggantung di udara. Ibu Raihan menatap Nadia lama, lalu hanya menghela napas panjang, sebelum akhirnya berkata lirih, "Kalau dia membuatmu bahagia, Ray, maka bahagiakanlah dia. Tapi ingat, bahagia itu bukan hanya saling cinta, tapi juga saling menguatkan." Malam itu berlalu dalam keheningan penuh makna. Nadia dan Raihan duduk di beranda rumah, dikelilingi oleh lampu kuning temaram dan udara malam yang lembut. Tak banyak kata yang diucapkan, tapi tangan mereka saling menggenggam erat, seolah mengukuhkan mereka tak akan lari lagi. Tak akan menyerah meski harus berjalan di atas pecahan kepercayaan yang belum utuh sepenuhnya. Dan ketika malam makin larut, Nadia menatap Raihan dan berkata, "Kalaupun suatu hari nanti cinta ini diuji lagi, janji, kita tidak saling melepaskan seperti dulu." Raihan mengangguk pelan. Tidak akan ada lagi kata, "pergi," di antara kita. Hanya, tetap, meski harus berdarah. Dan malam pun menjadi saksi dua hati yang tak lagi mencari kesempurnaan, tapi memilih keberanian untuk bersama, melawan segala hal yang dulu memisahkan mereka. 2 bulan setelah malam penuh pengakuan itu, rumah Raihan dipenuhi cahaya dan tawa. Bukan pesta mewah, bukan keramaian berlebihan, hanya orang-orang yang benar-benar peduli hadir menyaksikan momen sakral itu. Nadia berjalan pelan dengan gaun sederhana dan senyum yang menenangkan, menuju pelaminan yang didekorasi dengan bunga matahari, bunga favorit mendiang ayah Raihan. Tak ada air mata, hanya getar haru yang menari di mata setiap orang yang tahu betapa panjang dan sakit jalan yang telah mereka tempuh untuk sampai ke titik ini. Saat cincin melingkar di jari mereka, Raihan menatap dalam ke mata Nadia. Tak ada janji manis, hanya satu kalimat yang ia bisikkan, "Kali ini, tak akan ada kata, selamat tinggal." Nadia tersenyum, lalu mengangguk, dan menggenggam tangannya erat, sirat kepercayaan baru yang kini mereka bangun bersama. Di tengah suara doa dan haru, waktu seolah berhenti, memberi ruang bagi dua jiwa yang akhirnya pulang ke tempat yang seharusnya. Malamnya, mereka duduk berdampingan di beranda yang dulu menjadi tempat diam mereka.
Langit cerah bertabur bintang. Tak ada rencana besar, hanya obrolan kecil tentang masa depan, rumah yang mereka bangun, anak-anak yang mungkin datang, dan hari-hari biasa yang kini terasa luar biasa karena diisi oleh cinta yang telah mereka perjuangkan. Cinta yang tak datang dengan mudah, tapi justru karena itu, begitu layak untuk diperjuangkan. Mereka tahu, hidup tak akan selalu mudah. Akan ada perbedaan, akan ada luka baru, dan akan ada masa-masa sunyi yang datang kembali. Tapi kini, mereka tak lagi sendirian. Karena cinta mereka bukan tentang kembali ke masa lalu, tapi tentang memilih satu sama lain setiap hari, meski dunia berubah, meski waktu terus berjalan. Dan dengan itu, mereka berjalan masuk ke dalam hidup baru, bukan sebagai dua orang yang berusaha sembuh, tapi sebagai dua jiwa yang telah tumbuh. Terima kasih telah mengikuti kisah cinta yang bersemi kembali sampai akhir. Semoga kisah Raihan dan Nadia bukan hanya menjadi hiburan, tapi juga menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak selalu datang dengan mudah, tapi ia akan selalu kembali jika memang ditakdirkan. Semoga kalian yang sedang menunggu, dipertemukan dengan cinta yang tepat. Yang sedang memperjuangkan, diberi kekuatan. Dan yang sedang terluka, semoga segera disembuhkan oleh waktu dan kasih sayang yang baru. Terima kasih telah menyaksikan, memberi waktu, dan merasakan setiap emosi dalam cerita ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah yang menghangatkan hati dan memberi harapan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dengan cinta dan rasa terima kasih, dari kami untuk kalian semua.